Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 3 materi bab 1 yaitu probabilitas. Baik, di sini saya atas nama Siti Nadia Mariana dengan NIM A1A024100033 akan menjelaskan soal nomor 1 yaitu bagian A dan B. Jadi, di sini soalnya itu sebuah buku diambil secara acak dari sebuah rak yang berisi 5 buku novel, 3 buku puisi, dan 2 buku kamus. Yang ditanyakan, berapa peluang bahwa terambilnya A. buku kamus, B. novel, C. puisi. Jadi jawabannya bisa kita jawab. Yang pertama kita ketahui ruang sampelnya, yaitu kita anggap buku novel itu jadi N karena banyaknya novel itu ada 5, maka di sini ruang sampelnya ada 5. Jadi di sini ada N1, N2, N3, N4 dan N5. Kalau untuk puisi, di sini ada 3 buku puisi, jadi kita singkat P, ada P1, P2, dan P3. Untuk buku kamus kita notasikan jadi K, yang ada 2 buku kamus di dalam sebuah rak. Jadi di sini ada K1 dan K2. Maka jumlahnya itu total keseluruhan buku yang ada di rak itu ada 10. Nah, sedangkan subsampelnya itu A. peristiwa atau kejadian terambilnya buku kamus. Yang B. peristiwa kejadian terambilnya buku novel. Dan yang C. peristiwa kejadian terambilnya buku puisi. Nah, di sini saya akan menjawab bagian A dan B. Untuk bagian C-nya nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya juga. Nah, di sini seperti yang kita ketahui tadi, kalau kejadian A itu terambilnya buku kamus. Jadi, langsung kita tulis di sini probabilitas A yaitu N kecil dalam kurung A dibagi N besar. Nah, jadi banyaknya buku kamus ini di sini ada 2, jadi langsung kita tulis 2. Nah, N besar ini jumlahnya dari keseluruhan buku tersebut yang ada di novel, jadi 2/10. 2/10 ini bisa disederhanakan menjadi 1/5. Jika mau dijadikan desimal bisa, yaitu jadi 0,2, dan kita buat menjadi persen yaitu 20%. Begitu juga untuk buku novel, langsung saja di sini probabilitas B yaitu N dalam kurung B dibagi N besar. Jadi banyaknya buku novel itu di dalam rak tadi kita ketahui bahwa ada 5 buku. Langsung kita tulis saja di sini 5, dan untuk seluruh jumlahnya itu ada 10. Seluruh buku itu ada jumlahnya 10. Jadi bisa kita bagi di sini jadinya 1/2. Nah, 1/2 ini jika ingin dibentuk menjadi bilangan desimal bisa jadi 0,5, dan kalau ingin dirubah menjadi persen jadi 50%. Nah, jadi kesimpulannya itu peluang atau probabilitas terambilnya buku kamus adalah 20%. Sesuai hitungan kita tadi, dan buku novel itu probabilitas atau peluang terambilnya itu 50%. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan jawaban 1 yang C. Di mana peristiwa atau kejadian terambilnya buku puisi, maka C sama dengan P1, P2, P3. C sama dengan P1, P2, P3, P buka kurung C, tutup kurung sama dengan N, buka kurung C per N, sama dengan 3/10. 3/10 sama dengan 0,3 atau 30%. Jadi, peristiwa atau kejadian terambilnya buku puisi adalah 30%. Perkenalkan, nama saya Tiara Renata. Saya akan menjawab soal nomor 2.
Di sini soalnya, bila diambil cara acak sebuah kartu dalam setumpuk kartu bridge, maka hitunglah peluang terambilnya A. Kartu cengkeh, B. Kartu skop, C. Bukan kartu bergambar. Di sini diketahui ruang sampel S yaitu As skop, King skop, Queen skop, Jack skop, 10 skop, 9 skop sampai dengan 2 skop. Ada juga As cengkeh, King cengkeh, Queen cengkeh, Jack cengkeh, 10 cengkeh, 9 cengkeh sampai 2 cengkeh. Selanjutnya As hati, King hati, Queen hati, Jack hati, 10 hati, 9 hati sampai 2 hati. Selanjutnya ada As intan, King intan, Queen intan, Jack intan, 10 intan, 9 intan sampai 2 intan. Di sini juga diketahui N-nya 52. Baik, untuk soal nomor A tadi diketahui hitung peluang terambil kartu cengkeh. Jika A peristiwa terambilnya kartu cengkeh, maka A yaitu As cengkeh, King cengkeh, Queen cengkeh, Jack cengkeh, 10 cengkeh, 9 cengkeh sampai dengan 2 cengkeh. NA-nya 13 dan PA-nya 13/52 sama dengan 0,25. Jadi 25% peluang terambilnya kartu cengkeh dalam satu penarikan kartu remi. Untuk soal nomor B, 2B, jika B peristiwa terambilnya kartu skop, maka B sama dengan As skop, King skop, Queen skop, Jack skop, 10 skop, 9 skop sampai 2 skop. NB-nya sama dengan 13 dan PB-nya sama dengan 13/52 sama dengan 0,25. Jadi 25% peluang terambilnya kartu skop dalam satu penarikan kartu remi. Lalu di sini saya akan melanjutkan jawaban nomor 2 yang C, di mana peristiwa terambilnya bukan kartu. C sama dengan 10S, 9S, 8S, 7S, 6S, 5S, dan seterusnya sampai 2S. Ada 10C, 9C, 8C, 7C, 6C, 5C sampai 2C. Selanjutnya 10H, 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, sampai seterusnya sampai 2H. Selanjutnya ada 10I, 9I, 8I, 7I, 6I, 5I, dan sampai seterusnya 2I. N buka kurung A tutup kurung sama dengan 40. P buka kurung A tutup kurung sama dengan 40/52 sama dengan 0,77. Jadi peristiwa terambilnya bukan kartu adalah 0,77. Untuk soal nomor 3, di sini diketahui peluang M sama dengan 0,7, peluang B sama dengan 0,4, dan peluang M dan B sama dengan 0,8. Ditanya, berapa peluang bahwa industri itu berlokasi di Munich dan Brussels? Cara menjawabnya adalah kita gunakan rumus peluang M atau B, yaitu peluang M ditambah peluang B dikurangi peluang M dan B, sama dengan 0,7 plus 0,4 dan minus 0,8 yang dimana menghasilkan 0,3. Jadi, peluang bahwa industri itu berlokasi di Munich dan Brussels adalah 0,3 atau bisa disebut 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang bab probabilita yang akan membahas tentang nomor 4, 5, dan 6. Perkenalkan, nama saya Devina Rosa dengan NIM A1A024100054. Perkenalkan, nama saya Rosada dengan NIM A1A0241046.
Perkenalkan, nama saya Azizah Narhanisa dengan NIM A1A 024100048. Perkenalkan, saya Deskia Aulia Anjani dengan NIM A1A 024100053. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu penelitian yang dilakukan oleh suatu agen majalah menunjukkan bahwa 35% eksekutif muda membaca majalah Gatra, 20% majalah bisnis, 40% majalah Tempo, 10% majalah Gatra dan bisnis, 11% majalah bisnis dan Tempo, 12% majalah Gatra dan Tempo, serta 5% membaca ketiga majalah tersebut. Berapakah probabilitas seorang eksekutif muda membaca salah satu dari ketiga masalah tersebut? Diketahui peluang G sama dengan 35% sama dengan 0,35 membaca Gatra, peluang B sama dengan 20% sama dengan 0,20 membaca bisnis, peluang T sama dengan 40% sama dengan 0,40 membaca Tempo. Peluang G irisan B sama dengan 10% sama dengan 0,10, peluang B irisan T sama dengan 11% sama dengan 0,11, peluang G irisan T sama dengan 12% sama dengan 0,12, peluang G irisan B irisan T sama dengan 5% sama dengan 0, yang ditanya probabilitas seorang eksekutif muda membaca salah satu dari ketiga majalah tersebut, yaitu di sini kita akan menggunakan rumus prinsip inklusi dan eksklusi, di mana peluang G gabungan B gabungan T sama dengan peluang G ditambah peluang B ditambah peluang T dikurang peluang G irisan B dikurang peluang B irisan T dikurang peluang G irisan T ditambah peluang G irisan B irisan T. Peluang G gabungan B gabungan T sama dengan 0,35 ditambah 0,20 ditambah 0,40 dikurang 0,10 dikurang 0,11 dikurang 0,12 ditambah 0,05 sama dengan 0,95 dikurang 0,33 ditambah 0,05 sama dengan 0,67. Jadi, probabilitas seorang eksekutif muda membaca minimal satu dari ketiga majalah tersebut adalah 67%. Oke, di sini saya akan menjelaskan nomor 5. Suatu sampel acak 200 orang diklasifikasikan di bawah ini menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikannya. Bila seorang diambil secara acak dari kelompok ini, hitunglah peluang bahwa A yang terpilih tersebut laki-laki bila diketahui ia berpendidikan sekolah menengah. Diketahui P sama dengan laki-laki tersebut berpeluang sekolah menengah. Diketahui jumlah orang yang sekolah menengah itu 78, laki-laki yang sekolah menengah itu 28. Jawab. P dalam kurung L berpeluang sekolah menengah sama dengan laki-laki yang sekolah menengah dibagi jumlah yang sekolah menengah. 28 dibagi 78. Hasilnya 14 dibagi per 39 sama dengan 0,359, itu dikali 100 agar mendapatkan hasil 35,9%. Jadi jawabannya 35,9%. Pada soal bagian B, yang terpilih tersebut tingkat pendidikannya dari perguruan tinggi bila diketahui ia wanita. Diketahui yang pertama banyaknya wanita perguruan tinggi sama dengan 17, yang kedua banyaknya wanita sama dengan 112, dan total sampel sama dengan 200. Yang ditanyakan P buka kurung PT garis tegak B tutup kurung. Jawabannya kita hitung peluang dengan menggunakan rumus P buka kurung PT garis tegak B tutup kurung sama dengan P buka kurung PT iris B tutup kurung per P buka kurung B tutup kurung. Maka P buka kurung PT garis tegak B tutup kurung sama dengan 17 per 200 dibagi 112 per 200 sama dengan 17 per 112. Sehingga diperoleh P buka kurung PT garis tegak B tutup kurung sama dengan 17 per 112 atau mendekati 0,152. Artinya, jika seorang dipilih secara acak dari kelompok wanita 112 orang,
maka peluang bahwa ia berpendidikan perguruan tinggi sekitar 15,2%. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang probabilitas nomor 6. Di sini soalnya, pertama kita cari diketahui PA 0,25, PB 0,40 dan PA gabungan B sama dengan 0,14 atau union A union B sama dengan 0,14. Probabilitas bersyaratnya PBA sama dengan PA irisan B per PA. PAB sama dengan PA irisan B per PB. Itu yang kedua. Ini yang pertama, yang ini yang kedua. Jadi A yang kita kerjakan dulu. PBA sama dengan PA irisan B per PA. Tadi PA-nya berapa? Tadi PA-nya 0,25. Jadi 0,14 ini dari sini per 0,25 sama dengan 0,56 atau 56%. Yang kedua, B. PAB. Ini bedanya itu A-nya pertama. Kalau A ini B-nya yang pertama. Jadi sama dengan PA irisan B per PB. Tadi ini yang PA, terus yang ini PB. PB-nya berapa? PB-nya 0,40. Jadinya 0,14 per 0,40 sama dengan 0,35 atau 35%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi statistik untuk pertanyaan nomor 7 sampai dengan 9. Dari saya, Yolana Naila Lestari dengan NIM A1A 024100038. Saya Florin Febrianti Ramada dengan NIM A1A 024100061. Saya Hidayah Sumiatari dengan NIM A1A 024100063. Saya Florin dan di sini saya akan menjelaskan soal nomor 7. Ini adalah jawaban nomor 7. Yang pertama kita akan mencari peluang B dan A. Di sini peluang B dan A sama dengan peluang A dengan syarat B dikali peluang B. Sama dengan 0,75 dikali 0,5 sama dengan 0,35. Lalu kita akan mencari peluang B dengan syarat A. Sama dengan peluang A dan B per peluang A. Sama dengan 0,35 per 0,4 sama dengan 0,875. Jadi peluang istri menonton bila suaminya juga menonton adalah 87,5%. Lalu yang B, kita di sini mencari peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B sama dengan 0,4 ditambah 0,5 dikurang 0,35 sama dengan 0,55. Jadi peluang sekurang-kurangnya salah seorang di antara suami istri menonton acara tersebut adalah 55%. Baik, saya akan menjelaskan jawaban soal nomor 8. Dari soal yang diketahui ini, maka ditanyakan peluang K terjadi dengan syarat B. Lalu di sini ada rumusnya. Peluang K terjadi dengan syarat B sama dengan K dan B terjadi dibagi PB terjadi sama dengan 0,9 per 0,28 sama dengan 0,3214. Jadi peluang sebuah mobil yang berkemah di Luray Cavern bernomor polisi Kanada yaitu 32,14%. Kemudian ada yang B, ditanya peluang B terjadi apabila K terpenuhi. P terjadi apabila K terpenuhi sama dengan P, K dan B terjadi dibagi peluang K sama dengan 0,09 dibagi 0,12 sama dengan 0,75. Jadi peluang mobil Kanada yang memasuki Luray Cavern bermaksud hendak berkemah yaitu 75%. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 9. Dari soal di atas diketahui peluang A-nya 0,6, peluang B dengan syarat terjadinya A adalah 0,4. Jadi ditanyakan peluang A dan B atau peluang ibu berada di rumah dan membeli.
Jawabannya P. Peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat terjadinya A, sama dengan 0,6 dikali 0,4 sama dengan 0,24. Jadi, peluang seorang ibu rumah tangga berada di rumah dan melakukan pembelian ketika petugas Avon mengunjunginya adalah 24%. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya Damian Firdaus, NIM saya A1A 02410052. Dengan saya Ayu Kamalasari dengan NIM A1A 02314148. Dan saya Edwin Wahyudi dengan NIM A1A 02410056. Kami akan menjelaskan mengenai soal-soal ekonomi statistik 2. Baiklah, kita akan menjawab soal nomor 10, yaitu peluang diagnosa sama dengan peluang salah diagnosa. P dalam kurung D sama dengan 0,7, P dalam kurung D pangkat C sama dengan 1 dikurang 0,7 sama dengan 0,3. Peluang menuntut saat salah diagnosa. P dalam kurung M dengan kondisi D pangkat C sama dengan 0,9. Peluang salah diagnosa dan dituntut. P dalam kurung D pangkat C N M sama dengan P dalam kurung D pangkat C dikali P dalam kurung M dengan kondisi D pangkat C sama dengan 0,3 dikali 0,9 sama dengan 0,27 sama dengan 27%. Baik, untuk penyelesaian nomor 11, misalkan A. Peristiwa seorang langganan rumah makan akan memesan bir maupun makanan kecil. Terus yang B. Peristiwa seorang langganan akan memesan bir maupun nasi remes. Diketahui peluang A sama dengan 0,10. Peluang B dengan syarat A yaitu 0,40 dan peluang B sama dengan 0,50. Baik, untuk pertanyaan yang A, berapa peluang A dan B? Rumusnya yaitu peluang A kali peluang B dengan syarat A. Kita ketahui peluang A-nya itu 0,10 dan peluang B dengan syarat A yaitu 0,40. Jadinya kita kalikan 0,10 kali 0,40 jadinya 0,4. Jadi probabilitas seorang pelanggan akan memesan bir dan makanan kecil adalah 0,4. Terus soal yang B, peluang A dan B. Rumusnya peluang A dikali dengan peluang B. Peluang A-nya itu yaitu 0,1 dan peluang B 0,50. Jadinya kita kalikan 0,10 kali 0,50 jadinya 0,5. Probabilitas seorang pelanggan akan memesan bir maupun nasi rames yaitu 0,5. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 12, yaitu soalnya tabel ini menunjukkan besarnya penduduk yang bekerja dan menganggur dalam satuan jutaan di daerah pedesaan dan kota di Jawa Timur dan Madura. Nah, ini dia tabelnya atau jumlah datanya. Langkah pertama adalah mencari peluang A1 atau yang bekerja. Caranya, kita jumlahkan keseluruhan A1 atau yang bekerja dan kita bagi dengan jumlah keseluruhan data. Jadi, 32 dibagi 40 sama dengan 0,8. Jadi, peluang A1 atau yang bekerja adalah 0,8. Selanjutnya adalah peluang A2. Caranya sama, kita jumlahkan dulu orang yang menganggur. Itu dibagi dengan jumlah keseluruhan data, yaitu 8 dibagi 40 sama dengan 0,2. Selanjutnya mencari peluang B1. Itu rumusnya kita jumlahkan keseluruhan orang yang tinggal di desa, kita bagi dengan jumlah keseluruhan data, yaitu 30 dibagi 40, itu sama dengan 0,75. Selanjutnya peluang B2, kita jumlahkan keseluruhan orang yang tinggal di kota. Terus kita bagi dengan jumlah keseluruhan data, itu 10 dibagi 40 sama dengan 0,25. Selanjutnya yaitu peluang
A1 dan B1 itu sama dengan peluang B1 dan A1, yaitu keseluruhan orang yang bekerja dan tinggal di desa itu dibagi dengan jumlah keseluruhan data, yaitu 24 dibagi 40 sama dengan 0,6. Selanjutnya, peluang A2 dan B1 itu sama dengan peluang B1 dan A2, yaitu jumlah keseluruhan orang yang menganggur dan tinggal di desa, yaitu 6 dibagi 40 sama dengan 0,15. Selanjutnya itu peluang A1 dan B2 itu sama dengan peluang B2 dan A1, yaitu jumlah keseluruhan orang yang bekerja dan tinggal di kota, itu 8 dan dibagi dengan 40 yaitu 0,2. Selanjutnya peluang A2 dan B2 itu sama dengan peluang B2 dan A2, yaitu jumlah keseluruhan orang yang menganggur dan tinggal di kota, yaitu 2 dibagi dengan 40 yaitu 0,05. Soal pertama yaitu berapa peluang A1 dengan syarat B2 itu telah terjadi. Rumusnya yaitu peluang A1 dan B1 dibagi dengan peluang B2. Kita masukkan data-data yang telah kita hitung sebelumnya. Jadi 0,2 dibagi 0,25 sama dengan 0,8 atau 80%. Jadi, jika seseorang wartawan memilih orang dari kota atau B2, maka peluang orang itu sedang bekerja adalah 80%. Soal yang kedua atau yang B, berapa peluang B1 dengan syarat A2 telah terjadi? Rumusnya, peluang B1 dan A2 itu dibagi dengan peluang A2. Kita masukkan data-data yang telah kita hitung sebelumnya. Jadi 0,15 dibagi 0,2 sama dengan 0,75 atau 75%. Jadi jika dipilih seseorang penganggur, maka peluang orang tersebut berasal dari desa adalah 75%. Soal yang ketiga atau yang C, berapa peluang A1 dan B1? Ini tinggal kita masukin aja data-data dari tabel, yaitu 24 dibagi 40, itu sama dengan 0,6 atau 60%. Jadi, peluang memilih seseorang penduduk yang bekerja dan tinggal di desa adalah 60%. Soal yang terakhir atau yang keempat, peluang A2 dan B2. Kita masukkan data-data yang dari tabel, yaitu 2 dibagi 40, sama dengan 0,05 atau 5%. Jadi, peluang memilih seseorang penduduk yang menganggur dan tinggal di kota adalah 5%. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 13, yaitu sebuah kantung berisi 4 kelereng putih dan kelereng hitam. Kantung yang lain berisi 3 kelereng putih dan 5 kelereng hitam. Sebuah kelereng diambil secara acak dari kantung-kantung tersebut dan tanpa dilihat. Yang ditanyakan yaitu berapa peluang mendapatkan kelereng putih yang ternyata dari kantung pertama. Jadi jawabannya di sini diketahui bahwa kantung 1 itu berisi 4 kelereng putih dan 3 kelereng hitam, jadi totalnya ada 7 kelereng. Kemudian kantung yang kedua berisi 3 kelereng putih dan 5 kelereng hitam, jadi totalnya ada 8. Peluang memilih kantung 1 ataupun kantung 2 itu sama besar, yaitu P dalam kurung K1 sama dengan P dalam kurung K2 sama dengan 1/2. Kemudian peluang mendapatkan kelereng putih dari kantung 1 yaitu 4/7. Dan peluang mendapatkan kelereng putih dari kantung kedua yaitu 3/8. Jadi di sini untuk mencari probabilitas P sama dengan P dalam kurung P garis lurus K1 dikali P dalam kurung K1 ditambah P dalam kurung P garis lurus K2 dikali P dalam kurung K2. Jadi sama dengan 4/7 dikali 1/2 ditambah 3/8 dikali 1/2. Sama dengan 4/14 plus 3/16. Kemudian untuk menyamakan penyebutnya, jadi kita ambil KPK-nya yaitu 112. Jadi 4 dikali 8 per 14 kali 8 ditambah 3 kali 7 per 16 dikali 7. Jadi sama dengan 32 per 112 ditambah 21 per 112. Sama dengan 53 per 112.
Kemudian untuk mencari probabilitas kelereng putih di kantung pertama, jadi rumusnya itu sama dengan P dalam kurung P garis lurus K1 dikali P dalam kurung K1 dibagi probabilitas P sama dengan 4/7 dikali 1/2 per 53 per 112 sama dengan 4/14 per 53 per 112. Jadi di sini sama dengan 4/14 kali 112 per 53 sama dengan 2/7 dikali 112 per 53 sama dengan 2 dikali 16 per 53 hasilnya 32 per 53. Jadi peluang mendapatkan kelereng putih dari kantung pertama yaitu 32 per 53 atau 0,603. Di sini terdapat soal, polisi bermaksud membatasi kecepatan dengan menggunakan perangkap beradar di 4 lokasi yang berbeda. Perangkap beradar di 4 lokasi yang berbeda adalah L1, L2, L3, dan L4 masing-masing dioperasikan tidak setiap saat, tetapi 40%, 30%, 20%, dan 30%. Bila seseorang yang hendak pergi ke kantor dan melampaui batas kecepatan itu berpeluang 0,2, 0,1, 0,2, dan 0,2 untuk melewati masing-masing lokasi tertentu. Berapa peluang ia dikenakan denda oleh polisi tersebut? Langsung saja kita jawab. Diketahui peluang radar beroperasi di L1 P dalam kurung R1 sama dengan 0,40. Peluang radar beroperasi di L2 P dalam kurung R2 sama dengan 0,30. Peluang radar beroperasi di L3 P dalam kurung R3 sama dengan 0,20. Peluang radar beroperasi di L4 P dalam kurung R4 sama dengan 0,50. Peluang melampaui batas kecepatan di L2 sama dengan P dalam kurung S2 sama dengan 0,10. Peluang melampaui batas kecepatan di L3 sama dengan P dalam kurung S3 sama dengan 0,50. Jadi mari kita hitung peluang kena denda di setiap lokasi. Yang pertama, P dalam kurung D1 sama dengan P dalam kurung R1 dikali P dalam kurung S1 sama dengan 0,40 dikali 0,20 sama dengan 0,08. Yang kedua, P dalam kurung D2 sama dengan P dalam kurung R2 dikali P dalam kurung S2 sama dengan 0,30 dikali 0,10 sama dengan 0,03. Nah yang ketiga, P dalam kurung D3 sama dengan P dalam kurung R3 dikali P dalam kurung S3 sama dengan 0,20 dikali 0,50 sama dengan 0,10. P dalam kurung DY sama dengan P dalam kurung R4 dikali P dalam kurung 54 sama dengan 0,30 kali 0,20 sama dengan 0,06. Selanjutnya, hitung peluang tidak kena denda adalah di setiap lokasi. Peluang tidak kena denda adalah 1 dikurangi peluang tidak kena denda. P dalam kurung tidak kena denda di L1 sama dengan 1 kurang 0,08 sama dengan 0,92. P tidak kena denda di L2 sama dengan 1 kurang 0,03 sama dengan 0,97. P tidak kena denda di L3 sama dengan 1 kurang 0,10 sama dengan 0,90. P tidak kena denda di L4 sama dengan 1 kurang 0,06 sama dengan 0,94. Peluang tidak kena denda sama sekali adalah hasil perkalian dari peluang tidak kena denda di setiap lokasi karena peristiwa independen. P dalam kurung tidak kena denda total sama dengan 0,92 kali 0,90 kali 0,94. P tidak kena denda total sama dengan 0,751. Selanjutnya hitung peluang kena denda. Peluang kena denda adalah 1 dikurangi peluang tidak kena denda sama sekali. P dalam kurung kena denda sama dengan L kurang P dalam kurung tidak kena denda total sama dengan 1 kurang 0,751 sama dengan 0, kesimpulannya peluang seseorang kena denda oleh polisi adalah sekitar 0,2483 atau sama dengan 24,83%.
Halo, selamat siang teman-teman dan dosen pengampu. Di sini kita dari kelompok 6. Saya dengan nama Idawayan Widya Manggala Putra dengan NIM A1A 024 164. Saya Abdulhaq NIM A1A 024 10041. Saya Egy Halifatur Rahman dengan NIM A1 A024 10057. Oke, di sini kita akan mengerjakan soal statistik. Di sini kita bakalan mengerjakan nomor 15. Nomor 15 itu soalnya, bila dalam latihan 14 diketahui seseorang dikenakan denda oleh polisi, berapa peluang bahwa ia melewati perangkap beradar di lokasi L2. Nah, jadi di sini rumusnya itu adalah P buka kurung L2 per D tutup kurung sama dengan P buka kurung L2 ND dibagi PD. Nah, jadi ini yang di atasnya ini yaitu P buka kurung L2 ND itu udah ketemu di nomor 14. Nomor sebelumnya yaitu ketemunya itu 0,03. Terus PD-nya ini juga udah ketemu di nomor 14. Nomor 14 PD-nya itu adalah 0,2483. Jadi hasilnya itu hasil baginya yaitu hasil bagi dari 0,03 dibagi 0,2483 sama dengan 0,1208. Baik, saya akan menjelaskan jawaban untuk soal nomor 16. Yang A, peluang seorang rekanan mendapat kamar dengan pipa air ledeng yang rusak. Diketahui P Ramada sama dengan 0,20, peluang menginap di Ramada INN. Peluang Sheraton sama dengan 0,50, peluang menginap di Sheraton. P Lakeview Motor Lodge 0,30, peluang menginap di Lakeview Motor Lodge. K Paris R sama dengan 0,05, peluang pipa rusak di Ramada INN. P K garing S sama dengan 0,04, peluang pipa rusak di Sheraton. P K garing L sama dengan 0,08, peluang pipa rusak di Lakeview. Menggunakan hukum probabilitas total peluang pipa air rusak, garing P K garing adalah P K sama dengan P K garing P K sama dengan P K garis R kali P R plus P K garis S kali P S plus P K garis L kali P L sama dengan 0,05 kali 0,20 tambah 0,04 kali 0,50 tambah 0,08 kali 0,30 sama dengan 0,01 tambah 0,02 tambah 0,024 sama dengan 0,054. Jadi peluang seorang rekanan mendapat kamar dengan pipa air ledeng yang rusak adalah 0,054 atau 5,4%. Yang D, peluang rekanan yang mendapat kamar dengan pipa air rusak ternyata menginap di Lakeview Motor Lodge. Menggunakan teorema Bayes, peluang menginap di Lakeview diberikan pipa rusak. Garis P L garis K garis adalah P L garis K sama dengan P K garis L kali P L per P K sama dengan 0,08 kali 0,30 per 0,054 sama dengan 0,024 per 0,054 sama dengan 4/9 atau 0,444. Jadi peluang bahwa rekanan tersebut menginap di Lakeview Motor Lodge adalah 4/9 atau sekitar 44,44%. Halo teman-teman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 17, yaitu seseorang memiliki dua mobil, model kompak dan standar. Kurang lebih 75% ia menggunakan model kompak untuk pergi bekerja, dan 25% ia menggunakan model standar. Bila menggunakan yang kompak, kemungkinannya 75% ia sampai di rumah pukul 17.30 atau kurang. Sedangkan bila menggunakan model standar, kemungkinannya 60% ia sampai di rumah pukul 17.30 atau kurang. Bila suatu hari
Diketahui ia sampai di rumah pukul 17.30, berapa peluang ia menggunakan mobil kompa? Nah, pertama-tama kita mencari yang diketahui itu dulu, seperti peluang menggunakan mobil kompa 0,75. Yang kedua, peluang menggunakan mobil standar 0,25. Yang ketiga, peluang sampai lebih 17.30 jika menggunakan kompa 0,75. Yang ketiga, peluang sampai lebih 17.30 jika menggunakan standar 0,60. Pertama-tama kita misalkan dulu, yaitu A sama dengan 0,75 atau 75%, B1 0,25 atau 25%, B2 0,75 atau 75%, B3 0,60 atau 60%. Yang ditanya itu peluang bahwa ia menggunakan kompa jika diketahui ia sampai lebih 17.30, yaitu peluang A1B yang ditanya. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus P A1B sama dengan peluang A B2 dikali PA dibagi PAI. Untuk mencari PAI-nya, gunakan hukum probabilitas total, seperti PAI sama dengan PAB2 dikali PA plus PAB3 dikali PB1, yaitu PAB2-nya 0,75%, PA-nya 0,75%, ditambah PAB3-nya 0,60% dikali PBI-nya 0,25%. Jadi total 0,75% dikali 0,75% yaitu 0,5625. Ditambah hasil dari 0,60 dikali 0,25 yaitu 0,15. Jadi ini ditambahkan menjadi 0,7125. Jadi PAI-nya adalah 0,7125. Maka kita masukkan rumusnya, yaitu rumus yang ini ke sini menjadi PA1B sama dengan 0,75 dikali 0,75 dibagi hasil dari mencari PAI-nya yaitu 0,7125. Hasil dari 0,75 dikali 0,75 yaitu 0,5625 dibagi 0,7125 sama dengan 0,7894. Jadi peluang bahwa ia menggunakan mobil kompa jika ia sampai di rumah lebih 17.30 adalah sekitar 0,7894 atau 78,94%. Jelaskan soal nomor 18, di mana makanan itu 0,30, minuman 0,25, pakaian 0,25, kerajinan 0,20, dan kejadian pertama dengan syarat kejadian A sudah terjadi 0,50, kejadian 2 dengan syarat kejadian A sudah terjadi yaitu 0,30, kejadian ketiga dengan syarat kejadian pertama sudah terjadi yaitu 0,10, dan yang terakhir kejadian 4 dengan syarat kejadian pertama sudah terjadi yaitu 0,02. Hanya peluang kejadian A dan kejadian 2 dengan syarat kejadian A sudah terjadi, yaitu jawabannya dicari dulu kejadian A-nya, dimana saya menggunakan rumus sigma N sama I sama dengan 1 PBI dikali PABI, yaitu PB1 dikali PAB1 ditambah PB2 dikali PAB2 ditambah PB3 dikali PAB3 ditambah PB4 dikali PAB4, itu dimana angka-angkanya dimasuki, yaitu 0,30 dikali 0,50 ditambah 0,25 dikali 0,30 ditambah dengan 0,25 dikali 0,10 ditambah 0,20 dikali 0,02, yaitu hasilnya
0,15 ditambah 0,075 ditambah 0,025 ditambah 0,004 sama dengan 0,254. Dicari kejadian kedua dengan syarat kejadian A sudah terjadi, yaitu saya menggunakan rumus P kejadian kedua dengan syarat A sudah terjadi per sigma N I sama dengan 1 PB2 dikali PAB2 dengan 0,075 per 0,254 sama dengan 0,295. Diubah ke bentuk persen, yaitu 29,5%. Jadi, peluang anggota himpunan penguasa ekonomi penataran berasal dari sektor minuman itu sebesar 29,5%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan saya Amanda Emilia Kartika dengan NIM A1A024-144. Saya Widya Sita dengan NIM A1A024-10037. Saya Gosatri Septika dengan NIM A1A024-162. Baik, di sini kita akan menjelaskan soal materi peluang nomor 19 dan 20. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 19. Bunyi soalnya yaitu bagaimana kredit dari suatu departemen store di kota J mencatat bahwa 30% membayar dengan tunai, 30% membayar dengan cek, 40% dengan kartu kredit, 20% pembayaran tunai, 90% pembayaran cek, dan 60% pembayaran dengan kartu kredit adalah berjumlah lebih dari 500.000. Apabila seseorang baru saja membeli baju baru dengan harga lebih dari 500.000, berapa probabilitas ia membayar tunai? Baik, di sini saya akan menjawabnya. Pertama, diketahui P tunai sama dengan 0,3, P cek sama dengan 0,3 yang didapatkan dari 30%, dan P kartu 0,4 yang didapatkan dari 40% dengan kartu kredit. Di sini juga diketahui bahwa P lebih dari 500.000 saat terjadi tunai sama dengan 0,2 yang didapatkan dari 20% pembayaran tunai. P lebih dari 500.000 saat terjadi cek sama dengan 0,9 yang didapatkan dari 90% pembayaran cek, dan P lebih dari 500.000 saat terjadi kartu sama dengan 0,6 yang didapatkan dari 60% pembayaran dengan kartu kredit. Ditanya P tunai saat terjadi lebih dari 500.000. Pertama kita cari dahulu P lebih dari 500.000. Ini V keseluruhan, dimana kita akan menemukannya dengan cara P tunai dikali P lebih dari 500.000 saat terjadi tunai ditambah P cek dikali P lebih dari 500.000 saat terjadi cek ditambah P kartu dikali P lebih dari 500.000 saat terjadi kartu. Di sini P tunai 0,3 dikali 0,2 dari P lebih dari 500.000 saat terjadi tunai, dan 0,3 untuk P cek, 0,9 untuk P lebih dari 500.000 saat terjadi cek dikalikan, lalu ditambah dengan 0,4 dari P kartu dikali 0,6 dari P lebih dari 500.000 saat terjadi kartu. Hasilnya yaitu 0,3 dikali 0,2 yaitu 0,06 ditambah 0,27 yang didapatkan dari 0,3 dikali 0,9 ditambah 0,24 yang didapatkan dari 0,4 dikali 0,6. Hasilnya yaitu 0,06 ditambah 0,27 ditambah 0,24 yaitu 0,57. Di sini kita sudah mengetahui P lebih dari 500.000 yaitu 0,57. Lalu setelah kita mendapatkan P dari 500 lebih dari 500k, di sini kita bisa mencari P tunai saat terjadi lebih dari 500k. Untuk mencarinya yaitu P tunai dikali P lebih dari 500k saat terjadi tunai dibagi dengan P lebih dari 500k yang kita cari sebelumnya. Di sini P tunai 0,3 dan
P lebih dari 500K saat terjadi tunai itu 0,2, dan P lebih dari 500K yang kita cari sebelumnya itu 0,57. Di sini 0,3 dikali 0,2 yaitu 0,06, dan dibagi 0,57 sama dengan 0,1052, atau jika dipersenkan menjadi 10,52%. Jadi probabilitas orang tersebut membayar tunai adalah sebesar 0,1052 atau 10,52%. Baik, selanjutnya nomor 20. Pertanyaannya adalah, suatu perusahaan elektronik membeli tabung TV dari 4 supplier berbeda, yaitu 20% dari supplier T, 30% dari supplier F, 25% dari supplier K, dan 25% dari supplier P. Masing-masing 3% dari supplier T, 4% dari supplier F, 7% dari supplier K, dan 6,5% dari supplier P adalah tabung TV yang cacat. Jika dipilih salah satu tabung TV secara random ternyata cacat, maka berapa probabilitas bahwa tabung TV tersebut dari A supplier F, B supplier K, dan C supplier P? Jawabannya, diketahui probabilitas tabung TV berasal dari supplier T, K, dan P. Peluang T sama dengan 0,20, peluang F sama dengan 0,30, peluang K sama dengan 0,25, dan peluang P sama dengan 0,25. Probabilitas tabung TV cacat jika berasal dari supplier T, F, K, dan P, yaitu peluang C dengan syarat kejadian T sudah terjadi sama dengan 0,03, peluang C dengan syarat F sudah terjadi sama dengan 0,04, peluang C bersyarat K sudah terjadi sama dengan 0,07, dan peluang C bersyarat P yang sudah terjadi sama dengan 0,065. Selanjutnya yaitu menghitung probabilitas total tabung TV yang cacat. Rumusnya adalah peluang P sama dengan peluang C bersyarat T sudah terjadi dikali peluang T, ditambah peluang C bersyarat F sudah terjadi dikali peluang F, ditambah peluang C bersyarat K sudah terjadi dikali peluang K, dan yang ditambah peluang C bersyarat P sudah terjadi dikali peluang P. Peluang C sama dengan 0,03 dikali 0,20 ditambah 0,04 dikali 0,30 ditambah 0,07 dikali 0,25 ditambah 0,065 dikali 0,25. Peluang C sama dengan 0,006 ditambah 0,012 ditambah 0,0175 ditambah 0,01625. Hasilnya peluang C sama dengan 0,05175. Baik, saya akan melanjutkan menghitung probabilitas bersyarat menggunakan teorema Bayes. Nah, rumusnya probabilitas A bersyarat B sama dengan probabilitas B bersyarat A dikali probabilitas A dibagi probabilitas B. Nah, pertama, bagian A mencari probabilitas tabung TV cacat dari supplier F. Rumusnya, probabilitas F bersyarat C sama dengan probabilitas C bersyarat F dikali probabilitas F dibagi probabilitas C. Nah, di sini kita mendapatkan angka 0,04, 0,030 dibagi 0,0175. Nah, hasil perkalian yang dua ini adalah 0,012 dibagi 0,05175. Nah, kita mendapatkan hasil 0,23188. Nah, kita akan menghitung B, yaitu probabilitas bahwa tabung TV cacat dari supplier K. Rumusnya, probabilitas K bersyarat C sama dengan probabilitas C bersyarat K dikali probabilitas K dibagi probabilitas C. Nah, jadi kita mendapatkan angka 0,07 dikali 0,25 dibagi 0,05175.
Nah, hasilnya 0,0175 dibagi 0,05175. Hasilnya adalah 0,3381. Selanjutnya ada C, probabilitas tabung TV cacat dari supplier P. Nah, rumusnya probabilitas P bersyarat C sama dengan probabilitas C bersyarat P dikali probabilitas P dibagi probabilitas C. Nah, di sini kita mendapatkan angka 0,065 dikali 0,25 dibagi 0,0175. Nah, hasilnya adalah 0,01625 dibagi 0,05175, yaitu hasilnya adalah 0,3140. Jadi, probabilitas tabung TV cacat tersebut dari supplier F adalah 0,2319 atau 23,19%. Dan probabilitas bahwa tabung TV cacat dari supplier K adalah 0,3381 atau 33,81%. Dan probabilitas tabung TV cacat dari supplier P adalah 0,314 atau 31,4%.